Ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Suster Haka. Salam cinta belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus dan penuh semangat. Mari kita awali persiaran hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 merupakan pekan biasa ke-20. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita awali dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat pada percakapan saya dengan seorang teman. Katanya, saya rindu dengan makanan Jipang buatan ibumu. Apakah dirimu bisa membuat? Dan spontan saya menjawab, bisa. Caranya saya tahu, saya juga pernah membuat, tetapi pasti tidak seenak ibu saya membuat. Lalu jawab teman saya, saya tidak yakin kalau kamu itu bisa. Kalau kamu hanya omong, yang penting sekarang buktikan. Lalu kami berdua tertawa. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, mungkin kita pernah menjadi orang yang banyak bicara, bisa bicara, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Kadang kita tergoda untuk lebih banyak berbicara, menyampaikan teori-teori yang bagus, memberi usulan-usulan yang orang lain mengangkat jempol, tetapi perwujudannya tidak ada. Kadang kita juga tergoda saat menyusun program, entah dalam karya,
dalam organisasi, komunitas, atau kelompok tertentu, program itu sangat bagus, sistematis, dan menuai banyak pujian. Tetapi dalam praktek, program tersebut tetaplah berupa program, tidak terrealisasi karena tidak diwujudkan. Nah, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita, tidak cukup hanya bicara atau tidak cukup hanya berteori, tetapi yang penting adalah aksi, yaitu melakukannya, sehingga tidak jatuh pada sikap dan perilaku munafik. Dalam istilah Jawa, jarkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Nah, Yesus meminta kita untuk meneladani Dia. Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi juga melakukan. Dalam seluruh hidupnya, Yesus telah menunjukkan adanya satunya kata dengan perbuatan. Mari kita berjuang untuk tidak hanya berbicara atau berteori atau menyusun program yang bagus, melainkan melakukannya. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita melakukan atau menjadi pelaku firman. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan setia, tuntun dan bimbinglah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang konsisten, melakukan apa yang kami katakan, dan semoga kami semakin bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita jalani hari-hari kita dengan menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Kata dan tindakan kita satu. Tetap semangat, Tuhan memberkati.